Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya, dengan tema ketika ada orang baru ya yang datang masuk di kehidupan asmara kalian ya, entah itu kalian yang sudah mendapatkan pasangan atau nantinya akan hadir ya seseorang yang masuk ke dalam hubungan asmara kalian. Apakah itu menjadi tanda-tanda itu twin flame kamu ya, kira-kira seperti itu ya. Karena twin flame sendiri ya bisa diartikan adanya suatu apa ya, istilahnya kemiripan ya, ataupun kecocokan, baik itu secara sifat ya, secara karakter, secara kehidupan, bahkan secara hobi ya, bisa dibilang seperti itu ya yang namanya twin flame ya. Dan kali ini yang jelas saya akan menarik energi dari orang tersebut ya, apakah itu twin flame kalian ya, apakah hanya sekedar mampir ya di dalam hubungan kalian ya. Jikapun itu memang mampir ya, berarti itu bukan twin flame kamu, yang artinya bisa dikatakan akan jauh dari soulmate kan, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya akan tarik ya, tadi sudah saya tarik untuk menghemat waktu ya, langsung saya shuffle ya. Dan apa ya, kira-kira nanti apakah benar ya dia menjadi twin flame kamu yang akhirnya masuk ke dalam tahap soulmate ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saya shuffle ya sobat ya. Sekali lagi sobat ya, ini apa ya, bersifat general reading ya, bersifat umum luas, juga bersifat prediksi sobat ya. Semoga akan bisa apa istilahnya, akan bisa membawa manfaat ya, artinya kalian akan bisa tahu ya dengan adanya kode-kode ya nanti, apakah memang betul dia twin flame kamu ataukah hanya sekedar mampir di dalam kehidupan asmara kamu. Ketika itu memang benar-benar twin flame kamu ya, berarti ada kemungkinan besar ya, saya katakan kemungkinan besar akan menuju ke soulmate ya, dan itu akan baik ya. Itulah disitulah kalian akan menemukan masalah kekasih yang benar-benar itu menjadi belahan hati jiwa kalian. Oke ya, saya akan ajak ya, saya akan ajak ambil berapa kartu ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 ya. Di sini ada 8 kartu ya sobat ya. Oke, saya buka ya kartu yang pertama ya, sekali lagi ya. Apakah kehadiran orang baru dalam asmara kalian itu benar-benar twin flame kalian ataupun hanya sekedar mampir saja sobat ya. Oke ya, mungkin bisa jadi orang itu sudah hadir dan kalian merasakan sudah berpacaran mungkin ya, ataupun yang akan hadir ya, maksud saya ataupun akan adanya orang baru yang akan hadir, kira-kira seperti itu ya. Kita buka kartu yang pertama, ada King of Pentacles, ada 8 cup, ada the tower tersebut ya, biar bisa terlihat ya. Ini ada the tower ya, ini ada 7 ya, 7 pentacles, King of Pentacles ya. Di sini ada 3 cup ya, kartu ke-7 ada 2 cups ya. Di sini kartu terakhir ya, kartu ke-8 ya, ada Ace of Cups ya. Oke ya, saya bacakan ya. Di sini ya terlihat energi seseorang ya yang masuk di dalam, bisa jadi yang sudah masuk ya. Kalau saya mengatakan
yang sudah masuk itu berarti kalian sudah berpacaran ya, dan bisa jadi ini akan hadir ya, maksudnya kalian belum menemukan ya, tetapi akan hadir, kira-kira seperti itu ya. Apakah itu twin flame kamu yang sejati ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, kartu pertama adanya Knight of Pentacles ya, yang dimana apa ya istilahnya, twin flame kamu itu di sini itu orangnya semangat ya, di sini ya, penuh semangat ya, apapun yang diinginkan itu harus bisa tercapai ya, kira-kira seperti itu. Dia tidak mau menyerah ya di sini ya. Di kartu pertama ini mengatakan apapun itu ya, sebelum dia tercapai keinginannya ya, dia selalu semangat ya, biarpun itu masih sebatas harapan ya, tetapi dia mempunyai semangat ya, akan dicapai ya, kira-kira seperti itu ya. Di kartu kedua ada 8 cup ya di sini ya. Artinya ya, ketika twin flame kamu ini apa ya istilahnya sudah mendapatkan apa ya, sudah mendapatkan apa yang sudah diinginkan ya. Di sini kelihatannya apa ya, kelihatannya orangnya tuh selalu belum puas sobat ya. Artinya selalu ingin memperbaiki dan ingin menambah, kira-kira seperti itu ya. Di sini menggambarkan seperti itu. Jadi kurang adanya kepuasan itu juga tinggi. Di samping di sini adanya semangat yang tinggi ya untuk memacu ataupun untuk mendapatkan keinginannya ya. Dia di sini juga apa ya, setelah dia dapat ya, maksud saya dia selalu belum puas di sini ya, ingin menambah ataupun ingin kalau bisa diperbaiki lagi ya, biarpun itu terlihat seumpamanya sudah baik ya, itu dia ingin tetap terus mencari suatu kebaikan-kebaikan lagi ya, agar menurut dia bisa sempurna ya, bisa cocok, kira-kira seperti itu ya. Di kartu nomor 2 mengatakan seperti itu ya. Jadi kurang adanya kepuasan dan itu terus ya. Di kartu ketiga ya, ini ada The Tower ya sobatnya, tower yang kena sambar kilat ya, ada 2 orang terpelanting keluar ya. Di sini juga apa ya, kelihatannya orang ini ya, maksudnya twin flame kamu ini ya, ini terlihat apa ya, dalam lingkup kehidupannya ini sering dilanda liku-liku di sini ya, sering dilanda permasalahan ataupun konflik ya, baik dari pekerjaan mungkin ya, terus baik dari pertemanan ya, seperti itu, baik dari hubungan asmara terlihatnya selalu ada konflik ya. Selalu dia itu apa ya istilahnya itu didatangi suatu permasalahan ya, mungkin ya itu tadi ya, bisa dikatakan dari temannya juga bisa, dari lingkungan kerjanya juga bisa ya, seperti itu. Dan di kartu keempat ya, ini ada 7 ya sobat ya, ada 7 koin, seseorang memandang 7 koin ya. Di sini apa ya, selain itu dia selalu ya, rasa kuat ditimbulkan di sini ya, yang menjadi pikirannya ya, yang apa yang sudah tertanam ya, apa yang sudah menjadi angan-angannya itu ya. Dia di sini apa ya, seakan-akan terkadang itu mempunyai suatu mood ya, yang tidak stabil di sini dalam angan-angannya. Dalam arti, apakah saya bisa ya mencapai apa yang saya inginkan? Terkadang timbul apa istilahnya itu, terkadang timbul juga kekecewaan di sini ya, gitu loh. Apakah saya bisa, apakah saya tidak, dan itu terjadi, sering terjadi juga di kehidupan twin flame kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi moodnya dia itu bisa dikatakan kurangnya pengontrolan akan stabil ya. Yaitu tadi yang saya katakan, ketika saya mempunyai angan-angan apakah nanti bisa tercapai ataukah tidak, itu selalu diliputi seperti itu ya. Ya, itu di kartu keempat ya. Di kartu kelima ya, ada Knight of Pentacles ya. Artinya apa? Di sini ya, terkadang perjuangan dia ya, setelah ketidakyakinan, karena ini kan menggambarkan satu ya, ini satu koin ya, yang berada di bawahnya itu ya. Terkadang keinginan dia itu bisa tercapai. Kenapa kok apa ya, selalu mempunyai keinginan apakah bisa, apakah tidak, apakah tidak. Padahal di sini terlihat apa istilahnya itu,
sedikit banyak ya, itu keinginan yang sudah dipikirkan itu sudah bisa dicapai dengan adanya King of Pentacles ya. Artinya apa ya, sesuatu keinginan itu biarpun tidak bisa dicapai dalam angan-angannya, itu sedikit banyak dia sudah merasakan di sini ya, sudah merasakan di sini gitu loh ya. Di kartu selanjutnya ya ada kartu ke-6 ya, ada kartu 3 cup ya. Kelihatannya seseorang membawa cup lagi sedang berpesta ya. Di sini apa ya, dia juga sifat dari karakternya mungkin di sini juga apa ya, selalu ingin bersosialisasi ya, selalu ingin mudah, maksud saya itu selalu ingin berbagi kesenangan, kebahagiaan dengan orang-orang sekitar ya. Bisa saudaranya, bisa teman-temannya, yang penting di lingkupnya dia, di orang yang kenal dengan dia, seperti itu. Dia selalu ingin apa, berbagi ya, seperti itu ya. Kalau ada kesenangan sedikit, dia itu maunya tidak melupakan teman-temannya ya, ataupun tidak mau melupakan keluarganya, harus ikut menikmati. Kira-kira seperti itu yang dia punya ya, sifatnya kira-kira seperti itu ya. Dan di kartu ke-7 ada Two of Cup ya, orang laki-laki perempuan membawa cup, atasnya ada love ya. Di sini dia apa ya, istilahnya itu juga punya prinsip ketika mencintai seseorang, dia tidak mau berpaling di sini, seperti itu. Dia keinginannya setia, kuat ya. Apapun itu kalau sudah menjadi pilihannya ya, ini tidak akan berpaling. Orangnya seperti itu, twin flame kamu ya. Setia, pengertiannya, apapun keadaan pasangannya dia mau tahu di sini dan mau membantu. Dia tidak mau adanya kesusahan ataupun kesedihan dalam pasangannya. Itu salah satu ciri-ciri dari twin flame kamu ya, ataupun twin flame kalian ya. Di sini kartu terakhir ya, kartu ke-8 ada Ace of Cup ya di sini. Kalau saya melihat ya di sini ya, di samping dia penuh perjuangan tadi ya yang saya bilang ya, di sini apa ya, kesuksesan ya, ataupun secara baik pekerjaan ya, maupun secara menata hubungan asmara, di sini katanya banyak berhasilnya gitu loh ya. Biarpun tidak sesempurna ya, tetapi di sini saya melihat ya, twin flame kami itu jika menata masalah pekerjaan dan masalah asmara, di sini banyak berhasilnya, banyak apa kebenarannya ataupun banyak keuntungannya di sini ya gitu loh. Jadi apa yang sudah dikerjakan itu tidak sia-sia gitu loh. Biarpun saya katakan ya tidak sempurna ya, ataupun tidak bisa meraih semua, tetapi di sini minim ada suatu keberhasilannya. Jikapun dia menata asmara ingin apa dijadikan baik, itu ada keberhasilan. Jikapun dia bekerja ya ataupun berkarya di sini ya, dia menemukan suatu keberhasilan juga di sini ya. Bagus itu ya. Seperti itu. Kita lihat ya dua kartu lagi ya. Ini kartu ke-9 ya, termasuk ya 9 ada 4 Pentacles, dan kartu ke-10 ya terakhir ya ada The World ya. Di sini kartu ke-9 ya mengatakan ada 4 Pentacles ya di sini. Di sini saya juga melihat ya ataupun menangkap ya, twin flame kami itu apa ya istilahnya itu, di samping teguh pendiriannya, dan di sini kelihatannya orangnya itu berhemat ya orangnya. Jadi ketika ingin apa ya mengeluarkan keuangannya, di sini dia berpikir 2 kali ataupun berpikir panjang ya. Apalagi ketika keadaan uangnya menipis ya, dia betul-betul bisa mengontrol ya. Di sini terlihat menipis dan tidak menipis. Twin flame kamu ini kelihatannya apa ya sangat berhati-hati sekali ya, seperti itu. Ataupun bisa dikatakan di sini berhemat ya, sangat dijaga masalah berhemat di sini ya. Seperti itu. Bagus ya di sini ya, adanya suatu penghematan yang cukup baik di sini. Jadi tidak terlalu dihambur-hamburkan. Itu akan bagus ya kira-kira ya. Di kartu ke-10 ada The World ya. Ya. Wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada ini kepala burung ya, kepala manusia, kepala singa, dan kepala kerbau ya di pojok-pojoknya ya. Itu ada 4 kepala ya. Di sini menyimpulkan apa ya, The World ini artinya semua ya yang saya tadi bilang di Ace of Cup ya,
itu akan berhasil. Dan di sini dia juga apa istilahnya itu keinginannya itu besar ya, entah dalam faktor asmara ya, keuangan, karir dan lain-lain. Di sini dia mengharapkan penuh ya adanya suatu keberhasilan di sini ya. Dia menginginkan suatu kedamaian ya, maksudnya itu harus ada peningkatan lah, kira-kira seperti itu ya. Yang mau dia itu seperti itu, harus bisa saya capai apa yang saya inginkan semua, dan juga harus ada peningkatan. Saya tidak mau ketika sudah saya capek dan saya tidak mau hanya stuck, hanya diam, harus ada perkembangan. Nah maksud saya seperti itu yang dipunya sama twin flame kamu ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa ya, 10 kartu ya intinya, dari 10 kartu yang sudah saya bacakan itu ya, itu kan apa ya, menggambarkan tentang bisa jadi prinsip dia, bisa jadi sifat dan karakter dia ya, bisa jadi itu yang sering terjadi dalam kehidupan dia, dalam arti dia itu twin flame ya. Apakah itu mungkin ada kesamaan ya dengan yang kalian alami ya? Ketika itu memang ada kesamaan, yaitu berarti twin flame kamu. Ketika kalian sudah mendapatkan pasangan ya, jika pun ada kesamaan sama kamu, yang sama kalian yang kalian hadapi ya, ataupun karakternya cocok seperti yang saya bacakan, dan itu kamu merasa cocok, ya itu berarti twin flame kamu. Kalau bisa pertahankan itu, yang sudah ada orang baru dan sudah berjalan di masa-masa pacaran ya. Itu apa ya istilahnya, kalau bisa pertahankan ya, itu sudah menjadi apa ya, indikator bahwa itu adalah nantinya belahan jiwa kalian ya, yang akan bisa jikapun dilanjut ke jenjang berkomitmen, itu yang akan bagus, yang akan bisa sama-sama saling klik nantinya. Itu bagi yang sudah ada orang baru dalam tanda kutip masih berpacaran ya. Ketika ada ciri-ciri yang sudah saya sebutkan ya, kan banyak tadi ya, tentang masalah sifat ya, karakter, terus masalah kehidupan kesehari-harinya dia seperti apa. Ketika itu memang kalian rasa adanya suatu kecocokan dengan kalian ya, pembacaan saya ya, yaitu berarti twin flame kamu ya. Karena kan ketika kalian pacaran kan kalian jelas sudah tahu ya, siapa yang apa ya, maksudnya siapa orang yang kalian pacarin itu kan sedikit banyak kalian sudah tahu bagaimana sih sifatnya, sikapnya ya. Bisa jadi kesehariannya seperti apa, dalam kehidupannya seperti apa. Kan di sini harus jelas ya. Kalau orang berpacaran itu kan seperti itu ya. Ketika kalian memang tahu ya, kok ada kesamaannya dengan apa yang saya alami, kok ada kesamaannya dengan ciri-ciri ataupun sifat saya, ya itu berarti itu adalah twin flame kamu. Tidak menutup kemungkinan indikatornya larinya nanti itu ya, itu adalah soulmate kamu, adalah belahan jiwa kamu. Itu patut dipertahankan. Ketika itu bisa dikatakan sudah berpacaran ya, sudah menemukan. Tetapi bagi yang belum menemukan ya, yang belum menemukan pasangan ya, ketika nantinya ada orang hadir, ada hadirnya orang baru ya di dalam lingkup asmara kalian ya, kalian apa ya, bisa juga menilai orang itu seperti apa ya, seperti itu. Ketika kalian menilai itu cocok, pertahankan ya, masa-masa pacaran itu pertahankan ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini sekali lagi ya, intinya itu twin flame kamu itu, apakah itu twin flame kamu ataukah hanya sekedar mampir, baik terjadi kalian yang sudah mempunyai pacar maupun yang belum didatangi orang baru. Ini berlaku untuk keduanya ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita mempunyai pacar kan sudah enak ya, kita sudah tahu. Kalau kita yang belum mempunyai kan ya sebaiknya menunggu ketika ada yang baru masuk ya, terus kalian mengetahui sifatnya seperti apa. Jika pun itu cocok dengan kalian, bisa dilanjut ya, bisa dilanjut untuk berpacaran dan sampai jenjang berkomitmen ya, memang kalau diizinkan ya, seperti itu. Jika pun akan ada orang hadir yang baru, jika pun itu jauh dari kalian ya, itu terserah kalian pertahankan silakan, tidak dipertahankan silakan, seperti itu ya. Sama yang pacaran juga, ketika kalian tahu ya seperti yang saya omongkan dan itu cocok ya, itu wajib kalian pertahankan ya, wajib kalian pertahankan, ataupun jika bisa ya dilanjut ke masalah yang jenjang
berkomitmen ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, ini hanya sekedar apa ya, kita hanya memprediksi ya, dan mengetahui apakah itu benar-benar twin flame kalian ya, yang kalian punya ya, apakah itu benar-benar twin flame kamu dan akan menjadi naik di soulmate, apakah itu belum ditemukan twin flame ya, dan akan berjalan di twin flame dulu dan nanti berlanjut di hubungan soulmate, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa manfaat ya. Dan ketika sekali lagi ada kesamaan dengan kalian yang kalian hadapi, entah itu sifat ya, entah karakter, entah perilaku, entah hobi, entah kehidupan, itu sama seperti yang kalian alami, yaitu berarti twin flame kamu itu patut dipertahankan. Kalau menurut saya seperti itu, dan itu bagus, nanti akan bisa nantinya di lingkup soulmate, dan itu akan bisa diajak berkomitmen. Itu akan bagus ya, kalau kita berkomitmen ataupun menikah itu bagus seperti itu ya. Sekali lagi, yang belum didatangi seseorang yang baru dalam hidup tentang hal asmara, ataupun belum mempunyai pacar ya, tinggal menunggu. Ketika ada ciri-ciri yang memang betul yang kalian anggap itu sama dengan kalian, yaitu ambil saja, kira-kira pertahankan ya, dapatkan. Itu berarti bisa dikatakan twin flame kalian ya, bagus itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa manfaat ya. Yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.